Oke, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu guru yang hari ini sudah berada dalam room ini, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari kedua ini kita masih bersama-sama untuk mengikuti BIMTEK penerapan restitusi untuk menguatkan budaya positif di sekolah, di mana kegiatan ini juga atas dasar berkat kerjasama dengan PGRI Kabupaten Situbondo. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan saya adalah Halil Budiarto dari SMA Negeri 1 Suboh Situbondo yang saat ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Bapak Ibu sekalian, nah kebetulan di dalam room ini juga ada teman-teman saya, bahkan juga ada guru-guru saya. Salam hormat untuk guru-guru saya yang ada di room ini. Alhamdulillah sampai hari ini masih membersamai Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sebelum masuk di dalam materi ini menyampaikan suatu pantun agar kita lebih akrab, agar kita lebih gayeng dalam penyampaian materi ini sehingga nantinya ke depannya Bapak Ibu bisa saling berbagi informasi, berbagi pengalaman di sini Bapak Ibu sekalian. Dalam satu pantun yang sangat indah ini saya sengaja menyusun pantun ini untuk Bapak Ibu sekalian, di mana jalan-jalan bertemu wanita cantik, bingung tertegun mencari alamat. Selamat datang Bapak Ibu hebat, semoga acara ini membawa manfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Materi pada kali ini Bapak Ibu sekalian yaitu adalah tentang desiminasi tentang budaya positif. Bagaimana kita sebagai seorang guru nantinya agar bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Tentunya Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati bersama, pengalaman-pengalaman kita sebagai seorang guru tentunya baik di dalam kelas maupun di luar kelas Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu dari materi budaya positif ini, nanti apa yang akan kita dapatkan Bapak Ibu? Sebelumnya kita harus terlebih dahulu bisa memahami apa yang disebut dengan budaya positif itu Bapak Ibu. Salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah. Baik yang harusnya kita ini bisa saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, saling berkolaborasi di antara kita. Ya, terus selain itu juga di mana dari kolaborasi yang kita lakukan, terus dari kerjasama yang kita lakukan dalam keseharian kita, ini bisa menciptakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang sangat baik. Sehingga dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik di dalam warga sekolah. Sehingga dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan ini, karakter-karakter dari kebiasaan yang sangat baik ini akan membentuk sebuah budaya positif. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa membudayakan hal-hal yang positif di sekolah. Nah, disinilah pentingnya kita sebagai guru pada hari ini. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu, kita sebagai guru ini harus bisa menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai dengan apa yang diajarkan dalam paham trilogi dari ajaran Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan, yaitu ingat Dio Manggonkarso, Ingarso Sultulodo, dan Tuturi Handayani. Nah, pertama adalah peserta dapat memahami dan menerapkan dari konsep budaya positif yang ada di dalamnya, yang di dalamnya ini terdapat teori disiplin positifnya, nilai-nilai kebajikan universal yang seperti halnya yang tertuang di dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Terus ada motivasi perilaku manusia, di sini adalah tentang hukuman dan penghargaan
Apakah hukuman ini nanti berdampak positif atau negatif bagi anak? Apakah penghargaan ini berdampak positif dan negatif bagi anak? Ini nanti akan kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Terus ada kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar anak? Terus posisi kontrol dari restitusi itu seperti apa? Terus bagaimana kita bisa menyusun tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, serta bagaimana kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Yang kedua Bapak Ibu adalah nantinya ke depan diharapkan bisa menerapkan strategi tentang disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Ini sesuai dengan dari ajaran Ki Hajar Dewantoro Bapak Ibu. Terus yang ketiga adalah bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional dari pribadi murid atau anak didik kita. Ini Bapak Ibu ya. Nah, sekedar Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjadi pendapat dari Bapak Ibu. Nah, di sini karena kebetulan juga ada rekan-rekan saya yang juga mungkin sudah lebih berpengalaman ya. Ada kebetulan dari CGP 5, ada Ibu Fajriatus, ada Mas Yon, ada Bu Vita yang saya tahu dan rekan-rekan semua yang mungkin juga sudah banyak berpengalamannya. Ya di sini Bapak Ibu bahwa apakah setujukah Bapak Ibu atau mungkin Bapak Ibu tidak setuju terhadap hukuman dapat mendisiplin anak? Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian bagaimana? Dipersilakan untuk suaranya mungkin bisa di-unmute Bapak Ibu. Mohon pendapat dari Bapak Ibu kira-kira terhadap hukuman ini dapat mendisiplin anak apa enggak kira-kira Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Boleh jawab Pak Halil? Sangat boleh Ibu. Oke, kalau menurut saya, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tergantung bagaimana anak itu menyikapi dan bagaimana cara kita menghukumnya. Kalau anak itu menerima hukuman tersebut dengan apa ya? Dia tahu bahwa memang dirinya itu tuh salah, kemungkinan insya Allah ini nantinya akan menjadi pecut bagi dia untuk disiplin lagi. Akan tetapi jika dianggap hukuman yang kita berikan itu ternyata dia menutup hatinya, menganggap dia selalu benar, maka itu tidak akan ada artinya dalam pendisiplinan diri siswa tersebut. Nah, disinilah perlunya kita melakukan tindakan atau memberikan punishment kepada siswa dengan berbagai cara, dengan keterampilan kita bagaimana bisa menyentuh hatinya, sehingga hukuman yang nanti kita berikan akan berdampak positif bagi kedisiplinan siswa. Itu saja pendapat saya, Pak Halil. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Kalau dari suaranya, ini dari Bu Cucu ya, karena saya barusan sambil otak-atik. Sebelum ini Bapak Ibu sekalian, mohon pantauannya terhadap full screen mungkin yang bisa ini. Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak. Ya, sudah Pak. Jelas. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, tadi Hilang lagi Pak Halil. oh hilang lagi Ibu. Kalau diklik hilang, Pak. di slideshow biasa aja Pak Halil, nggak usah di full screen aja. Ya, terima kasih. Ya, ini sambil ini kebetulan mencoba bagaimana ini bisa terlihat secara jelas begitu Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, tadi sudah dijawab oleh Ibu Cucu. Terima kasih Ibu Cucu terkait dengan hukuman ya, hukuman dapat mendisiplin anak, pendapatnya juga luar biasa. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu yang lain adakah pendapat yang mungkin berbeda? Izin menjawab, Pak. Ya Ibu, terima kasih. Dipersilakan Ibu.
pengalaman saya, Pak, saya ingin membuat pertama siswa itu harus paham bahwa dia melakukan kesalahan. Jadi kalau pengalaman saya, ketika siswa melakukan kesalahan, maka saya antarkan siswa tersebut ke guru bimbingan konseling. Nanti di bimbingan konseling kami wawancarai sehingga didapat sebenarnya masalah anak ini apa, Pak. Jadi bentuk hukumannya yang saya buat adalah mengantarkan siswa tersebut ke guru bimbingan konseling untuk diwawancarai, Pak. Kalau hukuman fisik atau hukuman yang lain tidak ada saya perbuat, Pak. Dan alhamdulillah dengan berbuat demikian ada perubahan signifikan terhadap sikap dan perilaku siswa, Pak. Terutama siswa semakin menggebu dengan sistem yang saya buat seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Ibu, luar biasa tanggapan dari Ibu. Ya, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu saya hormati, betul Bapak seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Cucu dan juga barusan ya dari Ibu. Ibu siapa dah Bu? Junianti Khairiah Hasibuan, Pak, dari Kota Medan, Sumatera Utara, Pak. Wih, luar biasa dari Medan ya Ibu ya, Ibu Junianti. Terima kasih Ibu atas partisipasi juga. Ya betul Bapak Ibu bahwa dalam menerapkan bagaimana anak ini tentang memberikan satu tindakan kepada anak, hukuman dapat mendisiplinkan anak ini, kita memang perlu melakukan apa yang disebut dengan kolaborasi, memanfaatkan lembaga lain, memanfaatkan guru BK Bapak Ibu terhadap bimbingan dan konseling yang akan dilakukan kepada anak, sehingga bagaimana nantinya hukuman ini tidak menjadi suatu sanksi yang memberatkan, yang akhirnya berdampak terhadap traumatik kepada jiwa anak-anak didik kita. Kita lanjutkan Bapak Ibu, terima kasih. Nah, terus yang kedua Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif Bapak Ibu, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, ini banyak orang yang menganggap dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, tetapi sebenarnya apabila dilihat dari apa yang Ibu sampaikan oleh Ibu barusan ya, yang disampaikan bahwasanya sebenarnya ini kita tidak bisa melihat setuju atau tidaknya, tetapi kita bisa melihat bagaimana proses itu bisa dilakukan dengan baik, Bapak Ibu. Tentunya tidak hanya berpikir tentang bagaimana ada efek jerah, tetapi juga harus bagaimana anak ini bisa memiliki kesadaran, Bapak Ibu, kesadaran terhadap kesalahan yang dilakukan. Nah, ini nanti akan ke depan bisa kita ulas secara bersama-sama, Bapak Ibu. Terus yang ketiga, yaitu memberi penghargaan. Memberi penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak, memang. Tapi bagaimana nantinya? Begitu Bapak Ibu ya. Jangan-jangan nanti anak ini hanya menjawab karena pengen penghargaannya, begitu. Atau reward ya. Tetapi tidak memberikan suatu kesadaran atau tidak memberikan suatu motivasi intrinsik bagi anak. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu perlu kita kaji bersama Bapak Ibu ya. Sehingga nantinya anak-anak ini memiliki suatu semangat bukan karena dapat penghargaannya, tapi karena ada motivasi dari dalam diri anak-anak tentang kesadarannya anak-anak, sehingga nanti ini bisa meningkatkan motivasi belajar anak, bukan semata-mata karena penghargaannya. Kita bisa lihat Bapak Ibu, ahli ini dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita Bapak Ibu, di mana beliau mengibaratkan ya sekolah ini diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, karakter murid ini tumbuh sehingga akhirnya ini bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin ini bukan menjadi hal yang baru juga buat kita karena sudah sering sekali kita mempelajari tentang bagaimana profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, terus bernalar kritis serta kreatif, Bapak Ibu. Nah, tujuan pendidikan seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro yaitu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Inilah tujuan pendidikan nasional bangsa kita Bapak Ibu sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro.
Berikutnya Bapak Ibu, kita bisa melihat dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah perubahan dari paradigma, di mana ini Bapak Ibu dalam teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, Bapak Ibu, bahwa ilusi. Banyak orang menganggap bahwa guru ini bisa mengontrol murid. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Serta juga ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benarkah semua ini Bapak Ibu? Ini kita bisa melihat bahwasanya seperti halnya ilusi guru mengontrol murid Bapak Ibu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru ini menjadi kebutuhan dasar yang dipilih ya oleh kita Bapak Ibu terhadap murid tersebut. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Betulkah ini nanti bahwasanya Bapak Ibu sekalian, penguatan positif atau bujukan, rayuan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini Bapak Ibu menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal Bapak Ibu sebenarnya. Mereka ini belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Terus yang keempat Bapak Ibu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kita biasanya ya. Di mana banyak orang dewasa Bapak Ibu seperti halnya kita sebagai guru percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, ini Bapak Ibu perlu kita evaluasi bersama sekarang bahwasanya betulkah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Pada dasarnya kita kadang tanpa kita kontrol kita sering melakukan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu perlu kita sadari bahwa hal ini tidak bisa lagi kita laksanakan ya. Karena anak sekarang beda dengan zaman dulu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya lagi Bapak Ibu yaitu adalah bagaimana seseorang ini bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Apabila kita melihat ya, apabila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan-lahan Bapak Ibu, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita bisa melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, serta ubahlah paradigma Anda atau paradigma kita sebagai guru, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Teori ini Bapak Ibu disampaikan oleh Stephen R. Covey Bapak Ibu, di mana kita harus bisa melakukan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ini kepada anak-anak tanpa ada unsur paksaan. Kita bisa melihat di sini Bapak Ibu, ini rekan-rekan untuk yang TGP 5 tentunya sudah mungkin di PNM Bapak Ibu ya, di platform Merdeka Belajar di sini juga sudah ada tentang perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol Bapak Ibu. Di mana realitas kita ini banyak orang yang menganggap adalah sama. Tetapi dalam teori kontrol realitas secara kebutuhan Bapak Ibu ini berbeda ya. Terus semua orang melihat hal yang sama, tetapi kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Banyak orang yang merespon seperti itu Bapak Ibu, bahwa perilaku buruk ini dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata dalam teori kontrolnya Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan, baik yang positif maupun yang negatif. Stimulus respon, rangsangan terhadap responsif kita
orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol kita. Tetapi dalam teori kontrol disampaikan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini perlu kita pahami bersama Bapak Ibu bahwa yang bisa mengontrol diri kita sebenarnya adalah kita sendiri. Terus stimulus respon yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Dan dalam teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus dalam stimulus respon berikutnya Bapak Ibu, model berpikir menang atau kalah. Nah, ini kita harus bisa melihat secara real Bapak Ibu. Terus teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Nah, bagaimana menurut kita hari ini, bagaimana kita menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan anak berdasarkan perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol ini Bapak Ibu. Sehingga kadang kita dalam hal keseharian kita, baik di kelas maupun di luar kelas Bapak Ibu, di lingkungan sekolah kita, kadang kita tuh merespon dalam kebanyakan, tetapi kenyataannya ternyata Bapak Ibu tidak seperti apa yang kita harapkan. Kita berpikir bahwa anak itu harus manut kepada kita. Ternyata pada kenyataannya mereka harus memiliki kemerdekaan dalam berpikir. Ini teori kontrolnya Bapak Ibu sekalian ya. Terus berikutnya Bapak Ibu tentang makna dari kata disiplin. Nah, disiplin itu sendiri Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, apa sih yang sebenarnya terbayang pada benak kita? Tentunya kalau disiplin itu bisa dilihat dari kita harus tepat waktu, ya. Terus kita harus bisa menghargai waktu, ya. Terus kita berpenampilan yang rapi, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita mendengar dari kata-kata disiplin itu sendiri Bapak Ibu. Nah, di sini sebenarnya Bapak Ibu ada sanksi yang kita bisa rasakan sebenarnya dari kata disiplin itu, sehingga apa? Kalau kita tidak disiplin, maka kita dianggap tidak patuh pada aturan. Kita tidak patuh pada aturan. Apa yang akan kita dapatkan? Maka kita biasanya mendapatkan hukuman. Nah, dari hukuman itu karena kita dianggap melanggar dari tata tertib Bapak Ibu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bisa melihat bagaimana perilaku anak ya. Karena dalam budaya kita, makna dari kata disiplin itu sebenarnya dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Padahal Bapak Ibu sekalian, tentunya kita harus bisa menyadari sebab dan musabab dari anak kenapa dia tidak disiplin. Nah, ini sehingga apa yang terjadi akhirnya nanti ke depan Bapak Ibu, kita tidak mudah mengatakan anak melanggar disiplin, tapi perlu kita ketahui mengapa dia bisa melanggar, ya, mengapa dia bisa tidak disiplin, sehingga kita tidak mudah memberikan satu hukuman kepada anak, kita tidak bisa memberikan satu sanksi kepada anak, tapi kita malah bisa memberikan satu pandangan, pemahaman, pengertian kepada anak, sehingga anak akhirnya memiliki suatu kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu ternyata salah. Kata salah ini Bapak Ibu tidak berangkat dari kita, tapi berangkat dari anak-anak sendiri. Sehingga akhirnya anak itu kita hanya memberikan satu arahan, memberikan tentang satu sebab akibat, memberikan satu arahan kepada anak-anak, sehingga anak ini tidak hanya sekedar tahu saya dihukum karena saya bersalah. Tapi anak-anak itu wajar saya dihukum karena saya bersalah. Ini berbedanya di situ Bapak Ibu. Ya. Nah, anak-anak sekarang memang mentalnya itu berbeda Bapak Ibu ya dengan anak-anak zaman dulu Bapak Ibu. Kalau anak-anak sekarang ini cenderung apa ya? Kita tidak bisa merta-merta kalau pendidikan zaman dulu kan salah dihukum, disanksi gitu ya. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu sudah tidak zamannya lagi ya. Nah, Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, artinya Bapak Ibu bahwa jangan sampai apabila kita itu indisipliner ya, kita tidak disiplin, maka bisa jadi orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Ini menurut pendapat dari Ki Hajar Dewantoro. Oleh karena itu Bapak Ibu kita harus betul-betul bisa
mengarahkan anak bagaimana anak ini nanti bisa memiliki suatu jiwa yang disiplin. Tapi kita sebagai guru harus bisa mengarahkan agar anak memiliki budaya positif, disiplin, menghargai waktu. Contohnya mungkin tidak terlambat ke sekolah gitu ya Bapak Ibu. Kata merdeka sendiri Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu ini sudah tahu ya, merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cukup buat memerintah diri sendiri Bapak Ibu. Ini menurut dari Ki Hajar Dewantoro Bapak Ibu. Nah, yang ini saya lewati aja Bapak Ibu, tentunya karena ini hanya berupa makna disiplin ya. Artinya adalah belajar Bapak Ibu. Di sini seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal ya. Ini kembali lagi Bapak Ibu terkait dengan profil pelajar Pancasila ya. Ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro Bapak Ibu. Nah, tujuannya Bapak Ibu sekalian, tujuan pendidik, kenapa seorang pendidik harus bisa menerapkan disiplin? Apa tujuan pendidik menerapkan disiplin? Ini anak-anak agar kita bisa menciptakan anak-anak ini yang memiliki disiplin diri sehingga mereka, anak didik kita ini memiliki perilaku Bapak Ibu, yang memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal seperti halnya dalam profil pelajar Pancasila dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik Bapak Ibu ya. Motivasi intrinsik. Nah, apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik ini kan motivasi yang berasal dari dalam diri anak, berangkat dari kesadaran. Tapi kalau ekstrinsik itu dari luar Bapak Ibu. Kita sebagai guru hanya bisa mengarahkan. Kita sebagai guru ini tergolong sebagai motivasi ekstrinsik, membimbing anak. Tapi kita tidak bisa memaksa anak. Kalau kita memaksa anak, sementara anak tidak memiliki motivasi intrinsik yang berangkat dari kesadaran diri, maka yang terjadi adalah suatu keterpaksaan. Berperilaku baik tapi tidak berangkat dari kesadaran karena tidak memiliki motivasi intrinsik Bapak Ibu. Ini memang kadang kita tidak sadar bisa melakukan ini Bapak Ibu, tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan bisa memberikan satu motivasi intrinsik, menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak. Ya, kita manfaatkan sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pembimbing, sebagai orang yang menemani anak-anak dalam kesehariannya. Maka kita berfungsi sebagai motivasi intrinsik bagi anak-anak. Lingkungan, ini sangat berpengaruh terhadap anak-anak Bapak Ibu sekalian. Berikutnya Bapak Ibu, disiplin positif ini merupakan sebuah praktek pendidikan yang dirasakan memberi efek positif bagi anak-anak. Dengan menerapkan disiplin positif di sekolah, ataupun di rumah, maupun di tempat-tempat yang lainnya, maka diharapkan anak-anak ini mampu mengembangkan perilaku positif yang bertahan untuk jangka panjang. Jadi tidak hanya saat ini berperilaku positif, tapi memiliki basic yang kuat agar anak ini memiliki suatu perilaku yang positif, budaya yang positif, unggah-ungguh yang positif, terus sikap yang positif, terutama dalam hal hubungan sosial kemasyarakatan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adat kita yang menjunjung tinggi, adat ketimuran yang pada akhir-akhir ini sudah mulai terkikis Bapak Ibu. Ini harus kita kuatkan pada hari ini agar anak-anak didik kita ini memiliki budaya positif, memiliki disiplin positif. Jadi ini berlaku untuk jangka panjang anak-anak Bapak Ibu. Jadi tugas kita sebagai guru cukup panjang sekali berpikir bagaimana anak-anak tidak hanya hari ini, tapi menyiapkan anak-anak ini untuk generasi-generasi dan generasi berikutnya lagi. Terus yang kedua Bapak Ibu adalah harapannya adalah mampu mengembangkan kemampuan ya, mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri dan tahan terhadap godaan atau kesulitan agar anak-anak ini memiliki jiwa-jiwa yang kuat, tidak mudah putus asa, tidak lari ke hal-hal yang negatif Bapak Ibu, sedikit larinya ke hal-hal yang negatif. Tetapi bagaimana caranya anak-anak ini bisa memiliki kekuatan, memiliki penguatan dalam pribadi anak, agar anak-anak ini ke depannya betul-betul memiliki jiwa-jiwa yang tangguh, jiwa-jiwa yang siap untuk berkompetisi di era global seperti saat ini. Terus yang ketiga Bapak Ibu, yaitu mengembangkan motivasi intrinsik ya dengan pembiasaan sejak dini. Artinya bahwa lakukan sekecil apapun Bapak Ibu untuk memberikan dorongan, untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak, membangkitkan anak-anak ini agar memiliki suatu motivasi dari dalam, motivasi dari dirinya sendiri Bapak Ibu.
Sehingga apa? Kita tidak mudah menyalahkan anak, tapi anaklah yang nanti akan merasa, iya saya bersalah Pak, iya saya bersalah Bu. Berarti iya Pak, berarti saya memang salah ya. Ini Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa pelan-pelan menemani anak, membersamai anak, membimbing anak didik kita Bapak Ibu, agar kita tidak serta-merta langsung mengatakan anak ini bersalah. Lakukan pembiasaan sejak dini. Dengan mungkin di sekolah Bapak Ibu menerapkan budaya positif dengan 3S, senyum, salam, sapa. Terus dengan ibadah Bapak Ibu yang melakukan Jumatan berjamaah atau sholat duha berjamaah, atau belajar ngaji bersama-sama bagi anak-anak yang tidak bisa mengaji atau mungkin yang belum lancar mengajinya Bapak Ibu. Kita bimbing anak-anak itu melakukan suatu pembiasaan sejak dini. Sehingga bekal, ini akan menjadi bekal anak-anak ini nanti ke depannya Bapak Ibu. Sehingga akhirnya apa? Pembiasaan akan menjadi suatu kebiasaan yang positif dan ini akan tercipta budaya disiplin positif Bapak Ibu. Sehingga dari ketiga hal tersebut dapat dibentuk dengan membangun sebuah komunikasi yang positif antara guru, murid, dan orang tua serta dari anak tersebut Bapak Ibu. Jadi tidak bisa hanya guru dan murid, tapi orang tua juga perlu ada peran di dalamnya Bapak Ibu. Ada peran orang tua, ada peran guru, ada orang tua murid. Tidak bisa juga serta-merta hanya dibebankan kepada guru. Tapi juga peran orang tua begitu kuat Bapak Ibu. Sehingga akhirnya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Kadang ada anak di sekolah yang merasa orang tuanya sudah mencukupi secara ekonomi Bapak Ibu ya. HP sudah dibelikan yang bagus, sangu sudah dicukupi, kendaraan sudah dicukupi untuk ke sekolah. Ternyata Bapak Ibunya, orang tuanya lengah di rumah. Setelah tidur ada di dalam kamar, ternyata anak-anak ini main game. Nah, serta apa? Sehingga akhirnya apa Bapak Ibu terjadi? Nah, ketika ini kadang seperti ini ke sekolah datang menyampaikan ke Bapak Ibu guru mengatakan bahwa anak saya ini Pak kalau di rumah diem. Jam 9 sudah masuk kamar, tapi setelah dicek Bapak Ibu, ternyata bapak atau orang tuanya tidak pernah melihat bagaimana anaknya di dalam kamar. Orang tuanya tidur jam 10, anaknya ternyata sampai dengan jam 2 baru tidur. Ngapain di dalam kamar? Ternyata main game Bapak Ibu. Ini perlu peran serta orang tua juga penting Bapak Ibu. Sehingga akhirnya apa? Kadang kita perlu melakukan suatu pendekatan secara emosional kepada orang tua, menyampaikan bahwa kita perlu menumbuh kembangkan motivasi intrinsik sejak dini kepada anak-anak dan perlu kerjasama antara guru yang ada di sekolah dan juga orang tua dari anak-anak tersebut Bapak Ibu. Komunikasi yang positif ini bisa ditandai dengan saling memanusiakan hubungan, ya, saling memanusiakan hubungan sebagai salah satu dari fondasinya. Kekuatan kita itu sebenarnya ada di komunikasi. Jangan sampai terjadi miskomunikasi Bapak Ibu antara kita selaku guru ya yang membersamai anak-anak di sekolah juga dengan pihak orang tua Bapak Ibu. Karena ini akan berdampak negatif kalau sampai terjadi miskomunikasi. Kita harus seiring, kita harus bergandengan tangan bagaimana menciptakan budaya positif ini, budaya disiplin positif ini baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dengan orang tua dan guru juga muridnya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini merupakan nilai-nilai yang terkandung ya, nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai kebajikan ya yang terkandung dalam kebajikan universal Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat bahwa sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini merupakan nilai-nilai dari kebijakan dari kebajikan universal. Nilai-nilai tersebut bersifat universal Bapak Ibu, bisa dalam lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang kita. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu secara universal bangsa kita ini kan bangsa yang majemuk ya, di mana terdiri dari banyak suku bangsa, terdiri dari banyak bahasa yang terikat dalam satu bahasa kesatuan kita yaitu bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi kita harus menjunjung perbedaan-perbedaan ini dalam satu kesatuan Bapak Ibu, di mana nanti ini akan memunculkan suatu nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu sekalian. Nah, disinilah Bapak Ibu pentingnya bagaimana nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu ya. Nah, kebajikan-kebajikan universal ini Bapak Ibu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis Bapak Ibu. Terus berkebinekaan global, Bhinneka Tunggal Ika Bapak Ibu. Bergotong royong, ini budaya kita, budaya dari leluhur kita. Terus jiwanya memiliki jiwa yang kreatif Bapak Ibu sekalian. Inilah
nilai-nilai kebajikan universal yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Nah, berikut Bapak Ibu sekalian, ini adalah teori dari motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Diana Gosen. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, Bapak Ibu? Nah, di sini anak-anak ini sedang menghindari permasalahan yang akan muncul dan berpengaruh pada diri mereka, baik secara fisik maupun secara psikologis, serta tidak terpenuhinya kebutuhan mereka apabila tidak melakukan tindakan tersebut. Ini biasanya anak Bapak Ibu tidak dari kesadaran diri, tidak dari motivasi intrinsik, tapi dari motivasi ekstrinsik, Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa mengarahkan anak-anak ini ke dalam motivasi intrinsik dari dalam, Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, Bapak Ibu? Nah ini, kadang kan ada orang yang melakukan sesuatu karena mendapatkan imbalan. Ini yang harus kita hindari, Bapak Ibu, bagaimana anak-anak ini nantinya ya mendapatkan sesuatu itu, imbalannya itu nanti akan datang dengan sendirinya. Tapi tidak serta-merta melakukan sesuatu hanya gara-gara ingin mendapatkan imbalan dari orang lain maupun dari institusi lain, Bapak Ibu. Mengirimkan anak untuk ikut lomba, jangan dilihat dari hadiahnya, Bapak Ibu sekalian, tapi lihatlah kesempatannya, peluangnya harus kita lihat. Bagaimana anak ini nanti bisa memiliki suatu pengalaman untuk bisa berkompetisi dengan baik. Apabila menang, maka dia akan mendapatkan imbalan secara otomatis. Tapi tidak serta-merta tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan imbalan, ya. Terus yang ketiga, Bapak Ibu, dari teori motivasi perilaku manusia ini, yang ketiga motivasinya adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Bagaimana kita bisa menghargai diri sendiri, Bapak Ibu. Nah, di sini, Bapak Ibu, anak-anak ini melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Dan ini bersifat intrinsik, Bapak Ibu. Sehingga akhirnya karena ini bersifat intrinsik, ini akan berdampak pada jangka panjang, secara jangka panjang. Dampaknya ini sangat positif, Bapak Ibu, karena berangkatnya dari nilai-nilai intrinsik, motivasinya dari dalam diri sendiri. Dan mereka, Bapak Ibu, anak-anak ini tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Itu. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu sudah tidak berdasarkan imbalan, tapi berdasarkan motivasi dari dirinya. Saya harus bisa menjadi lebih baik lagi. Saya harus bisa berprestasi. Saya bisa mempersembahkan yang terbaik kepada alma mater. Saya harus bisa menjadi anak kebanggaan bagi orang tua. Saya harus bisa menjadi orang yang teladan bagi yang lainnya. Jadi reward-nya itu tidak dalam bentuk barang, Bapak Ibu. Tapi hal itu semuanya akan datang dengan sendirinya apabila kita bisa menghargai diri sendiri, Bapak Ibu. Ini teori motivasi dari perilaku manusia yang disampaikan oleh Diana Gosen. Di manakah yang akan kita ambil sekarang, Bapak Ibu? Nomor 1, nomor 2, ataukah nomor 3? Nah, tapi yang sekiranya paling nyaman kita lakukan, Bapak Ibu, di sini adalah untuk yang mana? Menurut Bapak Ibu, kira-kira ini yang mana kira-kira ini? Apakah melakukan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja? Seperti halnya terlambat. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu ini? Anak-anak ini kan kadang kalau terlambat, Bapak Ibu, mohon maaf. Di sekolah itu saya sering mengatakan, Bapak Ibu, kepada anak-anak, anak-anak, ayo dong kalau berangkat pagi anak-anak, usahakanlah setelah subuh jangan tidur lagi, berangkatnya lebih pagi sehingga hanya di jalan kamu tidak menjadi rosi jalanan. Apalagi jalannya sudah menjadi jalan tol ngantol, saya kadang guyon sama anak begitu, Bapak Ibu. Tapi artinya mereka kan banter banget, Bapak Ibu. Apa yang mereka hindari itu? Ternyata mereka menghindar hanya dari hukuman kan, Bapak Ibu. Tapi tidak mereka sadari kebanyakan dari anak-anak ini bahwa pentingnya pelajaran yang ada di kelas. Bagaimana sopan santun kita ketika guru ada di kelas. Tapi anak-anak merasa tidak bersalah dengan itu. Tapi apa? Hanya menghindari hukuman agar tidak terlambat itu menghindari hukuman. Ini motivasi kita, Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu ini penting. Penting kita ketahui, penting kita telaah secara bersama-sama. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada beberapa hal yang bisa kita jadikan suatu pembelajaran bersama. Silakan Bapak Ibu sekalian dari poin 1, 2, dan 3 ini. Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Izin menjawab Pak Halil. Iya Ibu, terima kasih. Dari Ibu siapa? Saya dari Bu Febrian. Kalau menurut saya dari poin ketiga ini, tadi pertanyaan Pak Halil,
manakah yang paling penting nggih, Pak? Yang didahulukan dari 3 poin ini? Yang paling cocok dan mungkin Yang sering paling kita cocok. lakukan. Iya, Ya. yang paling layak gitu. Ya, kalau menurut saya berdasarkan pengalaman saya pribadi, tentunya yang lebih pas di sini adalah yang nomor 3, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Iya Ibu, oke. Alasannya Ibu? Ya, Ibu Sur mungkin bisa di-unmute dulu nggih, Ibu. Ya Ibu, mohon yang lain di-unmute Ibu, mohon maaf. Oke, Oke. silakan Febri. Terima kasih Pak Halil. Jadi seperti yang saya katakan tadi, berdasarkan pengalaman saya, poin yang paling pas di sini adalah poin yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Dengan pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa sih bila saya melakukannya? Nah, tentunya hal ini akan membawa kita pada pertimbangan, apakah ketika saya melakukan sesuatu itu, apakah mampu membawa perubahan yang lebih baik atau tidak. Karena dalam proses pembelajaran itu sendiri, kalau dalam teori behavior, perubahan tingkah laku, yang namanya manusia belajar itu akan ditunjukkan dengan adanya perubahan tingkah laku. Nah, perubahan tingkah laku itu tentunya ke arah yang positif. Ya, Jadi betul. kalau berdasarkan hukuman ataupun hanya untuk imbalan, saya rasa orang itu tidak benar-benar belajar dari nuraninya, begitu. Dia tidak akan mendapatkan pengalaman dari apa yang dia pelajari. Begitu Pak Halil kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Febri, luar biasa tanggapan dari Bu Febri. Jadi betul Ibu ya, bahwasanya Bapak Ibu sekalian ya, rekan-rekan yang saya hormati, kadang kita tanpa kita sadar gitu ya, memberikan satu reward. Saya pun juga pernah Bapak Ibu sekalian bawa permen ke dalam kelas. Ayo anak-anak yang bisa menjawab, nanti saya beri permen gitu ya. Ternyata kan akhirnya setelah saya belajar di guru penggerak ini, ternyata setelah saya kaji, saya telaah pelan-pelan, saya resapi begitu ya pemikiran-pemikiran seperti ini. Iya ya, ternyata jangan-jangan anak-anak ini mau menjawab karena ada imbalannya. Tapi kadang juga muncul pertanyaan, bagaimana bisa memberikan suatu motivasi kepada anak-anak agar anak-anak ini lebih efektif, lebih aktif, bisa menjawab. Kadang karena masalahnya kan gini Bapak Ibu sekalian, kadang anak ini kan bukan tidak bisa menjawab kadang, tetapi tidak bisa berkomunikasi, tidak percaya diri Bapak Ibu sekalian. Sehingga akhirnya ketika saya berikan jawaban atau mungkin ada teman yang menjawab, ya Allah iya ya, tadi saya mau menjawab itu, tapi kenapa saya tidak bisa menjawab itu? Kenapa? Nah ini Bapak Ibu, anak saya ajak untuk berkomunikasi, terbuka dengan apa yang mereka hadapi Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak menjadi lebih terbuka. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu kita perlu memberikan suatu pembelajaran di kelas itu agar anak-anak ini memiliki suatu keberanian untuk berkomunikasi. Beda memang Bapak Ibu. Kalau anak-anak disuruh gurau, katakanlah bergurau di dalam kelas ya saat istirahat dalam tidak kondisi yang serius, kadang anak kan bicaranya lantang, nyaring begitu Bapak Ibu. Tetapi ketika ada pertanyaan yang mudah saja, mohon maaf karena kebetulan saya ngajar sejarah, saya memberikan satu pertanyaan. Katakanlah dalam peristiwa Perang Dunia Kedua, apa hubungannya antara berakhirnya Perang Dunia Kedua dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Sudah saya jelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Ternyata apa Bapak Ibu? Anak itu bukan tidak mengerti. Anak itu paham ternyata dan bisa menjawab. Tapi secara tertulis. Tapi ketika diminta menjawab secara lisan ini tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Ternyata apa? Mereka tidak percaya diri. Inilah motivasi intrinsik yang harus kita dorong Bapak Ibu. Ya, sehingga akhirnya anak ini memiliki suatu keberanian untuk bisa mengungkapkan pemikirannya secara lisan Bapak Ibu sekalian ya. Seperti halnya tadi yang disampaikan oleh Ibu Febri, bagaimana kita bisa menghargai diri sendiri ya. Sehingga akhirnya anak ini ke depannya apa yang mereka lakukan bukan karena menghindari ketidaknyamanan atau karena takut dengan hukuman atau mungkin karena ingin mendapat imbalan, tapi mereka memiliki suatu motivasi dari diri agar mereka bisa lebih baik lagi ke depannya dengan cara apa? Menghargai diri sendiri Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Febri dan rekan-rekan sekalian. Kita lanjutkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Yang berikutnya lagi Bapak Ibu, apakah perbedaan disiplin dan hukuman? Nah, tadi sudah Ibu Febri sudah memberikan satu gambaran ya.
tentang menghargai diri sendiri. Nah, apa perbedaan disiplin dan hukuman Bapak Ibu sekalian? Kalau dilihat dari pengertiannya Bapak Ibu, disiplin merupakan tindakan untuk memperbaiki kesalahan anak. Ya, kesalahan yang anak perbuat tanpa membuatnya merasa malu. Yang bertujuan mengembangkan karakternya menjadi sebuah pembiasaan yang baik, dan ini bukan dalam waktu yang pendek tetapi justru harus dalam waktu yang lama. Jadi tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang anak perbuat Bapak Ibu sekalian. Nah, hukuman merupakan tindakan yang hanya fokus pada kesalahan sehingga membuat anak merasa malu, akan membuat anak mengingat selamanya bagaimana ia dipermalukan. Hukuman juga bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ini Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini materi sangat bagus Bapak Ibu. Kita bisa melakukan refleksi di sini sebenarnya. Apa sih sebenarnya selama ini kita lakukan? Apakah kita memberikan satu disiplin kepada anak-anak atau justru malah kita memberikan hukuman kepada anak-anak? Nah, ini yang membuat apa ya namanya efek jera. Efek jera ini efek jera seperti apa yang kita harapkan gitu Bapak Ibu sekalian. Kita bisa melihat perbedaan dari kata disiplin dan hukuman ini. Nah, disiplin tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang anak perbuat tanpa membuatnya rasa malu, ya. Sedangkan hukuman ini merupakan tindakan yang hanya fokus pada kesalahan sehingga membuat anak merasa malu. Contoh Bapak Ibu sekalian, ya kita mau tidak mau harus menyadari Bapak Ibu, saya pun juga pernah melakukan hal seperti itu dulu Bapak Ibu sekalian. Kadang anak sampai merasa minder, merasa malu karena merasa dipermalukan. Kita tidak sadar melakukan itu, tapi kenyataannya ini berefek Bapak Ibu, berefek negatif, dan ini kalau sudah berefek negatif akan berdampak terhadap pola pikir anak Bapak Ibu. Kita tidak mau menjadi apa namanya ya guru yang katakanlah ditakuti oleh anak, tapi justru kita harus menjadi guru yang dekat dengan anak-anak. Ya, bagaimana anak bisa memiliki suatu kemerdekaan dalam berpikir, kemerdekaan di dalam menyampaikan pendapat, kemerdekaan di dalam berargumentasi. Ini harus kita arahkan, kita pegang kuat pada hari ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa betul-betul bisa memilah antara kata disiplin dan hukuman Bapak Ibu. Nah, dan apa yang harus kita hindari sekarang? Apakah disiplin ataukah hukuman yang harus kita hindari? Ini yang perlu kita secara bijak menyadari Bapak Ibu sekalian, mau tidak mau bagaimana bisa menerapkan kata disiplin ini sesuai dengan motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini dari luar hanya memberikan suatu gambaran lingkungan yang berpengaruh kepada anak-anak untuk bisa menumbuh kembangkan motivasi intrinsiknya Bapak Ibu sekalian. Nah, terima kasih Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, motivasi dari perilaku manusia ini cukup bagus Bapak Ibu. Ya, dihukum oleh penghargaan. Bahwasanya penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan Bapak Ibu menurut Alfikon ya, yang pertama adalah ada pengaruh jangka pendek dan juga ada pengaruh jangka panjang Bapak Ibu. Nah, penghargaan ini tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, di sini Bapak Ibu kenapa Bapak Ibu ya? Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya, ini kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Kualitas Bapak Ibu. Berarti kalau berbicara kualitas ini adalah mutu ya. Yang keenam adalah penghargaan mematikan kreativitas Bapak Ibu. Kenapa bisa mematikan kreativitas ya? Nah, penghargaan menghukum. Terus yang kedelapan Bapak Ibu adalah motivasi dalam diri Bapak Ibu. Kita bisa lihat satu-satu Bapak Ibu. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Efektifnya Bapak Ibu dalam jangka waktu yang pendek dapat membuat anak-anak ini bergantung pada penghargaan yang diberikan. Bukan hanya anak Bapak Ibu, tapi kita sebagai orang dewasa juga bisa membuat bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam akhirnya Bapak Ibu. Ya. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian yaitu adalah penghargaan ini tidak efektif. Karena kita bisa melihat Bapak Ibu, kalau jika tidak mendapatkan penghargaan, ini biasanya akan kecewa dan berkecil hati malah. Jadi kalau kita melihat dari penghargaannya, ini kan kita bisa melihat kecewa. Kita berharap dapat A,
kita berharap dapat hadiah A, ternyata yang kita dapatkan malah C, Bapak Ibu. Tidak sesuai dengan harapan kita. Ini bisa membuat kita ini menjadi penghargaan ini menjadi tidak semangat akhirnya kan Bapak Ibu ya. Terus berikutnya dari penghargaan itu sendiri Bapak Ibu, menurut saya juga mengakibatkan kecemburuan ya, atau perasaan iri dari orang lain, dapat menciptakan persaingan yang tidak kompetitif ya, terus menimbulkan kecemasan. Ini juga berdampak negatif Bapak Ibu. Jadi penghargaan ini sebenarnya bagus, tetapi juga banyak negatifnya Bapak Ibu, karena kita melihat bahwa penghargaan itu yang tadi disampaikan, dampak dari pemberian penghargaan ini cukup banyak sekali Bapak Ibu sekalian ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia berikutnya adalah hukuman, terus konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu ya. Nah, disiplin yang sudah bermakna positif ini terbagi dalam dua bagian Bapak Ibu. Disiplin dalam bentuk konsekuensi dan juga disiplin dalam bentuk restitusi Bapak Ibu. Nah, seperti apa konsekuensinya dan juga seperti apa restitusinya Bapak Ibu, kita akan lihat di sini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, restitusi Bapak Ibu, ini adalah satu metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Melalui pendekatan restitusi, guru mengajak murid melakukan suatu refleksi atau berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang berbuat salah Bapak Ibu. Jadi sama-sama diuntungkan dalam hal yang positif Bapak Ibu sekalian ya. Terus, nah, landasannya apa? Landasan dari pemikiran terkait dengan filosofi restitusi ini Bapak Ibu, pertama adalah kesalahan. Kesalahan itu adalah hal yang normal. Nah, kita sebagai pendidik Bapak Ibu, sebagai guru, ketika menyampaikan hal ini kepada anak-anak, kita tidak serta-merta mengatakan anak bersalah, tetapi kita angkat motivasinya terlebih dahulu Bapak Ibu. Seperti halnya kesalahan adalah hal yang normal. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Semua orang bisa berbuat salah. Tapi bagaimana caranya kita bisa belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Ini maksud dari filosofi tersebut Bapak Ibu. Nah, setiap manusia ini ya. Terus proses dari restitusi itu sendiri Bapak Ibu menguatkan setiap individu. Jadi akhirnya apa? Tidak minder Bapak Ibu ya. Karena diri sendirilah yang akhirnya bisa menyelesaikan dan memperbaiki kesalahannya. Kalau kita kaitkan dengan anak Bapak Ibu, anak didik kita, maka anak inilah yang harus merasa bersalah, tapi bukan secara terpaksa, tetapi berangkat dari kesadaran diri Bapak Ibu. Saya bersalah, iya saya bersalah, tapi bagaimana akhirnya saya akan belajar dari kesalahan ini dan saya akan memperbaiki kesalahan ini. Nanti Bapak Ibu saya ada video praktek dari restitusi ini Bapak Ibu sekalian ya. Terus Bapak Ibu, nah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya, yang harus kita pahami juga bahwa untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari dari perilaku murid-murid kita atau anak-anak didik kita Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia ini yang pertama adalah bagaimana anak bisa survival, bisa bertahan hidup, terus memiliki rasa kasih sayang ya, rasa diterima Bapak Ibu, terus memiliki suatu kebebasan, terus kesenangan dan penguasaan. Karena Bapak Ibu, kebutuhan yang bersifat fisiologis ya, ini bertahan hidup. Contoh adalah Bapak Ibu apa itu? Anak ini bisa survive, makan dengan caranya sendiri. Dia tidak pasrah dengan keadaan, tapi dia bisa bertahan Bapak Ibu. Terus pakaian, katakanlah kalau bersekolah itu pakaiannya kan tidak harus yang bermerek ini atau harga sekian Bapak Ibu, tapi survive dengan keadaan sekitar Bapak Ibu. Tujuannya tetap harus fokus bagaimana anak-anak kita ini nanti bisa tetap bersekolah Bapak Ibu, tidak hanya sekedar melihat bahwasanya dari gaya hidupnya begitu Bapak Ibu sekalian ya. Terus Bapak Ibu, nah di sini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, ini ya. Suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid Bapak Ibu, ini harus menggunakan pendekatan restitusi Bapak Ibu. Di mana di dalam 5 posisi kontrol ini, yang pertama adalah penghukum. Bagaimana kita, apakah kita sebagai guru akan menghukum anak-anak dari kesalahan yang dilakukannya? Terus apakah kita setelah itu membuat anak merasa bersalah Bapak Ibu? Terus apakah kita juga akan menjadi teman?
Ataukah kita hanya bisa memantau terhadap anak, ataukah justru kita menjadi manajer bagi anak-anak Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kira-kira butuh pendapat saya Bapak Ibu sekalian sebelum kita masuk ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya, kira-kira menurut rekan-rekan sekalian seperti apa? Silakan, mungkin ada yang bisa memberikan pendapat terkait dengan 5 posisi kontrol. Tentunya anak teman-teman sudah ada yang berpengalaman sekali, saya rasa Bapak Ibu sekalian. Sebagai guru kita ini akan mengambil di posisi apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer bagi anak-anak Bapak Ibu sekalian. Dipersilakan Bapak Ibu untuk bisa menjawab, dan rekan-rekan yang silakan di unmute dulu untuk yang menjawabnya Bapak Ibu. Sebaiknya manajer. Sebaiknya manajer. Dari Ibu siapa? Restu, Pak. Restu, terima kasih Ibu. Dari mana Ibu? Ponorogo. Alhamdulillah, Ponorogo. Ternyata ini juga ya Ponorogo. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami di sini untuk belajar bersama Bapak Ibu sekalian. Kira-kira alasan Ibu apa? Menurut pandangan Ibu? Ibu Restu? Menurut Ibu Restu, posisi kita sebagai guru sejatinya adalah di posisi manajer, ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, mengapa harus di manajer Bapak Ibu sekalian? Mohon izin melanjutkan itu Pak, boleh? Ya, silakan dilanjut Bapak. Terima kasih. Dari Pak Rudalis Rajikan Bondowoso. Oh iya, alhamdulillah Rajikan Bondowoso. Iya Pak, dekat dengan PG ya Pak? Kenapa Pak? Dekat dengan PG Rajikan Bapak. Oh ya benar ya. Oke, terima kasih. Silakan Bapak. Dilanjut Bapak. Kita ada di posisi manajer ya, karena kebetulan saya mengajar di SMK. Nah, sehingga kan itu siswa kami kebanyakan adalah para remaja awal. Jadinya kita harus memposisikan menggugah kesadaran mereka. Lalu kemudian yang minimal kalau misalnya kita belum bisa sampai pada posisi manajer, maka minimal kita sampai pada pemantau. Ya hanya untuk supaya memastikan mereka mematuhi tata tertib yang ada atau kesepakatan yang telah disepakati seperti itu, Pak. Nah, kalau sudah sampai pada level manajer, mereka sudah bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan kesadaran mereka sendiri. Ya, jadinya mereka melakukan suatu kesalahan, terus kira-kira bagaimana cara memperbaikinya itu diserahkan kembali kepada siswa tersebut. Kita hanya memberikan penguatan saja. Tapi kalau sebagai pemantau, maka kita mengamati ibaratnya sama seperti juri, misalnya dia melakukan suatu kesalahan yang kemungkinan dia tidak sadar bahwa dia melakukan kesalahan, maka kita ingatkan, gitu, diingatkan tanpa harus memberikan hukuman yang malah mempermalukan dia seperti itu. Saya kira seperti itu, Bapak. Oke, luar biasa Bapak. Terima kasih ya atas jawaban dan atensi dari Bapak. Ya, seperti halnya tadi yang disampaikan juga oleh Bu Restu dari Ponorogo dan Bapak yang dari Rajikan Bondowoso, Bapak Ibu sekalian. Ya, betul sekali Bapak Ibu bahwa sebenarnya kita sebagai guru memang yang lebih pasnya itu sebenarnya di posisi manajer. Manajer dalam arti kita bisa mengarahkan anak, bisa membersamai anak dalam menghadapi suatu permasalahan, tetapi di sini kita tidak bisa, jangan sampai anak ini kita memberikan satu hukuman, atau mungkin kita membuat anak menjadi merasa bersalah. Jadi kita ini tidak boleh menggiring anak, kamu bersalah dan lain-lainnya. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana anak ini bisa memiliki kesadaran sendiri, sehingga anak ini merasa bersalah dengan cara-cara yang kita memberikan suatu pemahaman bahwa setiap manusia memang tidak ada yang sempurna. Kesalahan itu adalah hal yang wajar, tetapi bagaimana caranya kita bisa memperbaiki dari kesalahan tersebut. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak, sehingga anak nantinya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak, bahwa
kesadaran itu berangkat dari dirinya dan anak akan memperbaiki dengan caranya sendiri. Kita sebagai guru cukup memberikan motivasi, memberikan satu pemahaman, membersamai anak-anak bagaimana anak-anak nanti ke depannya bisa belajar dari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya selagi Bapak Ibu, sehingga ini nanti kita bisa menumbuh kembangkan terhadap motivasi intrinsik ya, belajar anak-anak ini dari dalam. Ya, kita hanya dari luarnya saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak, ini jawaban yang luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Saya sudah banyak dibantu. Tadi Bapak Ibu kita lihat di sini Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan dari ini, ya Ibu mungkin ada yang mau disampaikan? Oke. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Tadi sudah dijawab oleh Bapak yang dari Prajekan. Bapak siapa tadi, lupa saya. Mohon maaf. Bapak siapa tadi, Pak? Bapak Rudalis. Bapak Rudalis, Pak. Oh, Bapak Rudalis dari Prajekan Bondowoso. Terima kasih Bapak ya. Di sini kita bisa belajar bersama Bapak Ibu sekalian. Penghukum Bapak Ibu, kita lihat di sini. Patuhi aturan saya atau awas kamu. Kamu selalu saja salah gitu Bapak Ibu ya. Pasti selalu yang terakhir selesai gitu Bapak Ibu ya. Ini kan penghukum anak-anak. Kamu lagi gitu ya. Kalau anak-anak terlambat, nah ini kan posisi penghukum berarti seperti itu Bapak Ibu ya. Terus pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Mengapa kamu kok tidak pernah mau belajar dan menghargai orang lain? Ini kan akhirnya anak menjadi merasa bersalah Bapak Ibu sekalian ya. Contoh-contoh kalimat yang bisa dipakai seperti itu Bapak Ibu. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, agar kamu tidak mengulangi lagi, ternyata kamu tidak pernah mengindahkan apa yang sudah Bapak sampaikan itu Bapak Ibu ya. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu sudah berbuat begini. Nah, ini juga perlu hati-hati Bapak Ibu dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Sehingga kalau kita mengatakan kepada anak dengan bahasa-bahasa seperti itu, berarti posisi kita adalah pembuat merasa bersalah kepada anak Bapak Ibu. Kalau posisi kita sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak ya gitu Bapak Ibu. Jadi demi saya, bantulah saya kan gitu Bapak Ibu ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ingat enggak? Saya sudah pernah membantu kamu loh, segini loh. Apa-apa kamu sudah tak bantu, masa kamu akan begini gitu Bapak Ibu ya. Ini sebagai teman Bapak Ibu, kita kadang juga lupa bisa melakukan seperti ini Bapak Ibu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan umpamanya dalam hal pekerjaan PR atau kebersihan dan lain-lainnya Bapak Ibu. Nah, ini posisi kita berarti sebagai teman. Nah, padahal sebagai pemantau, peraturannya apa gitu ya. Dasarnya apa? Apa sih yang telah kamu lakukan itu? Sanksi atau konveksinya apa? Kalau kamu bersalah, nanti kamu akan seperti ini, gitu, Bapak Ibu. Berarti kalau kalimat-kalimat itu yang kita utarakan kepada anak-anak, yang kita sampaikan kepada anak-anak, berarti posisi kita sebagai pemantau, Bapak Ibu. Nah, kalau sebagai manajer, tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Rudalis, Bapak Ibu, bahwa apa yang kita yakini, ya seperti yang disampaikan juga oleh Ibu Restu tadi, bahwa kita harus kembali kepada keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu apa sih sebenarnya? Kesepakatan kelas. Nanti kita akan pelajari Bapak Ibu ya. Apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini kalimat-kalimat yang bisa kita pakai untuk memberikan satu pertanyaan kepada anak. Kita lihat apa jawaban anak Bapak Ibu. Kita arahkan seperti halnya kita menjadi seorang manajer Bapak Ibu ya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa kamu sudah menjadi anak yang baik? Bagaimana kesalahan itu bisa kamu lakukan, tapi kamu bisa belajar dari kesalahan itu, gitu Bapak Ibu ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ketika anak sudah merasa bersalah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Nah, jika kalimat-kalimat ini Bapak Ibu yang kita sampaikan kepada anak-anak, maka itu berarti kita dalam posisi ini sebagai posisi kontrol dalam restitusi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sehingga betul bahwa posisi kita sebagai guru lebih cenderung dan lebih pasnya kalau posisi kita adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi kesalahan itu nanti apabila anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menyalahkan anak, tapi kita perlu mempelajari dulu sebabnya apa dan kenapa begitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu di sini juga keyakinan sekolah Bapak Ibu atau keyakinan kelas. Nah, tadi sudah di dalam posisi kita sebagai manajer Bapak Ibu disebutkan di sini, yaitu sebagai manajer Bapak Ibu, apa yang kita yakini. Nah, kalau biasanya Bapak Ibu setiap kelas itu kan ada SOP, standar operasional prosedur Bapak Ibu ya. Kesepakatan. Nah, selama ini Bapak Ibu sekalian, biasanya
ya biasanya Bapak Ibu, kita membuat SOP itu seringnya tidak melibatkan anak secara utuh. Tetapi di dalam membuat keyakinan kelas yang seharusnya Bapak Ibu atau keyakinan sekolah, ini harus melibatkan anak Bapak Ibu. Sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul berangkat dari anak. Apa yang sudah menjadi kesepakatan itu, kita hanya menjadi jembatan Bapak Ibu bagi anak-anak, sehingga keyakinan kelas yang dibuat itu betul berangkat dari dirinya Bapak Ibu sekalian. Nah, mengapa kita tidak membuat peraturan saja? Mengapa harus membuat keyakinan kelas? Nah, ini Bapak Ibu ya, karena ya ini kita untuk mendukung motivasi intrinsik Bapak Ibu ya. Kembali kepada nilai-nilai, keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jangan sampai anak-anak ini membuat satu peraturan tapi merasa terpaksa gitu Bapak Ibu. Tapi kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat ini betul-betul merupakan suatu suatu masukan, pendapat, pemikiran dari anak-anak sendiri. Maka kita sebagai guru nanti ini hanya bisa mengarahkan Bapak Ibu di sini ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian, keyakinan yaitu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat Bapak Ibu. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di dalam kelas itu tidak boleh ada masalah suku, agama, ras dan lain-lainnya itu Bapak. Jadi kita harus melihat bahwa itu semua adalah murid kita, anak didik kita Bapak Ibu. Nah, dari sinilah nanti dari peraturan kelas ini Bapak Ibu akan menjadi keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini nanti naik lagi akan menjadi lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif ini Bapak Ibu akan menciptakan budaya positif Bapak Ibu sekalian. Nah, saya di beberapa kelas Bapak Ibu ini saya ambilkan sampelnya ya, saya ambilkan sampelnya di sini Bapak Ibu. Bagaimana menyusun keyakinan kelas, bagaimana membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, di mana saya melibatkan anak-anak di dalam membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada video Bapak Ibu. Mohon masukan Bapak Ibu, apakah suaranya terdengar dan video terlihat Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah semoga anak-anak selalu sehat walafiat. Dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini kita ketemu dalam tatap muka pembelajaran langsung anak. Kita akan membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini kita buat secara bersama-sama, dan saya untuk memandu saja dari sini bahwa apa yang sudah menjadi keyakinan kelas yang akan dibuat oleh anak-anak ini nanti diharapkan bisa diterapkan dan dijalankan dengan baik di kelas ini. Sehingga nanti apa yang selama ini menjadi kekurangan di kelas ini bisa berubah dan bisa berdampak positif, sehingga kelas ini bisa menjadi kelas teladan, kelas idola bagi teman-teman yang lainnya. Dan juga terutama dalam pembelajaran di kelas nanti bisa menyenangkan, bisa membuat kamu lebih nyaman, sehingga ada motivasi yang anak-anak nanti bisa dapatkan dari keyakinan kelas yang akan kita buat pada hari ini. Anak-anakku sekalian, jadi nanti saya minta anak-anakku setelah ini saya akan membagikan lembaran seperti ini kepada kalian. Setelah itu nanti anak-anak bisa menuliskan keyakinan kelas dari masing-masing anak di sini. Nanti setelah itu saya minta nanti anak-anak itu menempelkan di depan. Nanti setelah itu nanti siapa yang akan mengelompokkan dari masing-masing pemikiran-pemikiran dari anak-anakku sekalian. Setelah itu nanti kita pilih yang sama-sama. Setelah itu nanti kita akan menunjukkan permasalahan itu semua keyakinan kita dalam bahasa yang positif anak-anakku sekalian. Bisa dipahami ya? Ada yang mau tanyakan? Jelas ya? Nih, saya bagikan anak-anak satu. Langsung diambil, ditulis, tidak apa-apa. Ya. Apa yang sudah anak-anak tulis dalam keyakinan kelas yang Anda inginkan. Terserah dari mana saja. Silakan di sini nak ya. Katanya di sini ya. Terlebih Pak Guru meminta ada satu anak yang akan memandu ya, yang memandu. Ayo dikumpulkan. Tidak apa? Tata aja, tidak sesuai dengan baju.
Ini ada yang apa ini ya? Hargai pendapat yang diajukan oleh teman kita. Disiplin dalam pembelajaran, menjaga dan merawat fasilitas kelas. Masuk kelas lebih awal sebelum bel berbunyi. Jagalah kebersihan kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan telat masuk kelas, jagalah kebersihan kelas. Saling menghargai dan saling menghormati. Jagalah kebersihan kelas. Berbicara dengan sopan. Lebih tepat waktu masuk kelas. Buanglah sampah pada tempatnya. Saling peduli dan saling menghargai satu sama lain. Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan, saling menghargai, saling menghormati, jagalah kebersihan, tampil rapi di dalam kelas. Anak-anak ini sudah kita pilih ya sesuai dengan keyakinan kelas yang tadi sudah anak-anak buat. Maka dari apa yang sudah anak-anak tulis dan keyakinan kami biar dipandu oleh Ananda Taufik, nanti menggunakan bahasa positifnya seperti apa. Mohon dibantu ya. Silakan Taufik. Oke teman-teman, mari kita buat kalimat positif. Ini ada yang pertama, menjaga dan juga merawat fasilitas kelas. Berarti Rasanya apa nak yang enak? Yang enak apa bahasanya? jagalah Jagalah kelas. Jagalah perawatlah. Apa peliharalah? Jagalah ya. Oke, jagalah fasilitas kelas. Oke. Ini anak ini kemauan kalian. Ini merupakan pemikiran dari anak-anak semua untuk membentuk keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi saya hanya mengarahkan saja. Ya. Harapannya nanti apa dari yang anak-anak buat itu bisa dilaksanakan secara bersama-sama, secara ikhlas dan sukarela, penuh kesabaran. Ya, nanti di Pampang, di tempat yang terbuka, mudah dilihat, itu bisa dilihat oleh kalian semua. Ya. lanjut. Yang kedua, hargai pendapat yang diajukan oleh teman kita. Berarti masuk di dalam kategori oke, saling menghargai. Poin ketiga, anak-anak, di situ adalah tentang masalah kebersihan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini poin ketiga semuanya tentang kebersihan. Berarti yang paling tepat kalimat positifnya adalah apa? Jagalah kebersihan. Ya, jagalah kebersihan. Oke. Nah, ini anak-anak kebetulan ada yang satu ya dari keyakinan yang dibuat oleh temannya, ternyata walaupun hanya satu ini menjadi hal yang penting ya, yaitu tentang tampil rapi di dalam kelas ya. Nah, kira-kira bahasa positifnya apa? Selalu menjaga kerapian. Oke, terima kasih, bagus. Selalu menjaga kerapian. Ya. Terus yang terakhir, ini kalimatnya di sini lebih tepat waktu masuk ke kelas. Jangan telat masuk kelas, tertib di dalam kelas. Nanti kita terjawab. Disiplin. Tuh, oke. Oke. Nah, anak-anak, terima kasih Mas Topik. Ya, silakan duduk kembali. Anak-anak, nanti dari kalian, dari anak-anak, siapa yang bisa mendesain gambar? Ya, walaupun tidak terlalu bagus-bagus banget, tapi menarik lah. Ada kan? Coba. Oke, anak-anak, siapa yang masuk di sini nanti? Ferdi di sini. Ya, kita anak-anak kita percayakan ke Mas Ferdi
untuk menulis 5 keyakinan kelas yang sudah disepakati ini. Ya nanti ini ini ditulis ya menggunakan bolpen berwarna terserah anak-anak, tapi nanti setelah ini ditulis semuanya harus ikut tanda tangan. Ya, sebagai bukti bahwa keyakinan kelas ini di dalam penyusunannya atau di dalam pembuatannya betul-betul ada keterlibatan dari siswa semuanya. Bisa dipahami anak ya? Nah, setelah itu nanti minta tolong ketua kelasnya nanti video yang gambar yang sudah keyakinan kelas yang sudah dibuat ini nanti tolong ditempel di dinding kelas sebagai mungkin sehingga menjadi pengingat untuk semuanya agar anak-anak bisa memahami tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama. Oke, bisa dipahami anak-anak? Paham? Oke, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang kita buat ini bisa betul-betul menjadikan kelas ini menjadi kelas yang bagus, yang menjadi kelas teladan bagi kelas-kelas yang lainnya. Tapi paling penting adalah kita menjaga keyakinan kelas ini itu bisa dipatuhi dan dijalankan secara bersama-sama dengan sukarela dan penuh dengan kesadaran serta tanggung jawab. Oke anak, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Oke, terima kasih anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan tahapan ya atau salah satu contoh ketika kita membuat atau menyusun keyakinan kelas bersama dengan anak-anak Bapak Ibu sekalian, di mana di dalam penyusunan atau pembuatan keyakinan kelas ini memang harus betul-betul melibatkan anak sehingga akhirnya apa yang menjadi kesepakatan atau keyakinan yang sudah dibuat oleh anak-anak tadi ini bisa menjadi suatu pegangan bagi anak-anak sehingga hanya ke depannya anak-anak tidak mudah untuk melanggar terhadap apa yang sudah disepakati di dalam keyakinan kelas ini Bapak Ibu sekalian. Karena ini juga menjadi langkah ke depannya untuk bisa menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu contoh. Sehingga hanya apa yang dibuat oleh anak-anak ini nanti Bapak Ibu kita bisa menempelkan, meminta anak-anak mungkin dibuat yang bagus ya. Terus ini nanti dibuatkan figura begitu Bapak Ibu. Sehingga hanya ditaruh di dalam di sekolah, di kelas yang gampang, yang mudah terlihat. Sehingga anak-anak langsung mengingat, langsung sadar, oh saya pernah membuat ini, saya pernah membuat ini. Berarti apa? Kesepakatan ini harus kita, keyakinan kelas ini, maksud saya Bapak Ibu, mohon maaf ini salah tulis ya. Keyakinan kelas ini harus betul-betul dihargai bersama-sama, karena ini merupakan hasil dari kesepakatan dalam menyusunan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu salah satu contoh yang sudah dibuat oleh kami di dalam membuat suatu keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Di sini ada segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses ya lanjutan dari restitusi yang tadi itu Bapak Ibu. Ya, ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid anak-anak yang mandiri dan memiliki tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Ini adalah skema dari segitiga restitusi Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga di sini apa? Kita akan ada di sini Bapak Ibu ya, di sini ada segitiga restitusi. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Nah, di sini Bapak Ibu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Dan apa yang kamu lakukan itu bukan hanya kamu, bisa saja saya melakukan kesalahan dengan kalimat-kalimat begitu dalam menyampaikan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu adalah ini validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Nah, dengan kalimat-kalimat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Artinya kita bisa menggali informasi dari anak Bapak Ibu. Apa alasannya? Mengapa melakukan kesalahan itu gitu Bapak. Jadi kita tidak serta-merta mengatakan kamu salah gitu Bapak Ibu ya, tapi kita menelaah dulu Bapak, mengkaji informasi dari anak mengapa sampai melakukan itu. Apa alasannya? Dari alasan-alasan inilah kita secara bijak nanti akan memberikan satu pandangan dalam memberikan solusi atau bahkan solusi itu bukan dari kita, tapi justru Bapak Ibu malah bisa jadi solusi itu yang paling utama dari anak-anak itu sendiri Bapak Ibu.
Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin butuh perhatian anak-anak, itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, terus yang ketiga Bapak Ibu adalah menanyakan keyakinannya, bahwa keyakinan itu kan pernah dibuat di kelasnya, atau sekolah juga membuat keyakinan kelas gitu Bapak. Sekelas membuat keyakinan kelas, sekolah pun juga bisa membuat keyakinan sekolah Bapak Ibu ya. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ditanyakan, kira-kira kamu melanggar apa enggak, Nak? Iya Pak, saya melanggar. Nah, kalau kamu melanggar, kira-kira kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya setelah mereka sadar Bapak Ibu ya. Saya ingin baik Pak, saya ingin begini, saya ingin begini Bapak. Nah, ini kebangkitan ini merupakan yang berangkat dari tingkat kesadaran diri Bapak Ibu dari anak-anak itu sendiri. Nah, ini harapannya ke sana Bapak Ibu sekalian. Langkah-langkah dalam melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu, seperti halnya yang sudah dijelaskan tadi dalam segitiga restitusi ini. Pertama adalah menstabilkan identitas dengan kalimat-kalimat bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga mungkin pernah melakukan kesalahan seperti itu gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak merasa benar sendiri nanti itu Bapak Ibu. Kita bisa memaklumi terhadap perbuatan anak, tapi kita bisa mengarahkan anak dari pemakluman itu agar anak tidak mengulangi lagi. Nah, kesalahan itu nanti bisa disadari dengan dirinya sendiri begitu Bapak Ibu sekalian ya. Terus tapi kita juga bisa memberikan satu keyakinan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Bapak Ibu ya. Kamu berhak merasa begitu. Saya memiliki beberapa kasus Bapak Ibu. Ini bukan apa namanya, bukan dibuat-buat, atau mungkin nanti ada video Bapak Ibu bagaimana saya menangani dan menerapkan segitiga restitusi terhadap permasalahan anak dibully sampai pada akhirnya cekcok dengan anak-anak, dengan orang tuanya, ada Bapak Ibu, orang tuanya tidak terima, pernah ada seperti itu. Ada juga permasalahan dihadapi anak terkait dengan masalah ekonomi keluarga Bapak Ibu, sehingga akhirnya anak ini terlambat ke sekolah. Saya tanyakan, mengapa kamu terlambat? Apa masalahnya, Nak? Kira-kira nanti seperti apa ke depannya? Kalau kamu sendiri seperti ini, kira-kira keyakinan kelasnya apa yang sudah kamu langgar? Dengan kesadaran akhirnya anak ini bisa memiliki suatu kesadaran Bapak Ibu, iya Pak, saya bersalah. Iya Pak, saya melanggar keyakinan yang sudah saya buat bersama dengan teman-teman. Ini Bapak Ibu dalam video, contoh video kasus sudah saya buat Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saya pernah menangani kasus seperti ini bersama dengan anak-anak Bapak Ibu. Terus menanyakan keyakinannya Bapak Ibu ya, apa yang kita percaya setelah validasi tindakan yang salah tadi ya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini, tapi kenapa tidak kamu lakukan? Ya Pak, karena saya sadar saya sudah bersalah, ini minta maaf dan lain-lainnya gitu Bapak Ibu ya. Terakhir menanyakan tentang keyakinannya Bapak Ibu, seperti halnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga gitu. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati di situ? Apa bayangan kita tentang kelas itu Bapak Ibu ya. Terus kamu mau jadi orang seperti apa nantinya terhadap apa yang kamu lakukan. Kalau kamu baik, berarti apa yang akan kamu lakukan. Ini penting kita tanyakan kepada anak-anak Bapak Ibu, sehingga apa yang disampaikan oleh anak-anak ini nanti menjadi suatu kesadaran diri Bapak Ibu yang berangkat dari lagi-lagi berangkat dari motivasi intrinsiknya begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, karena anak yang melihat kesalahannya Bapak Ibu, apabila dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia dalam berinteraksi dengan orang lain Bapak Ibu, ini kadang kita perlu betul-betul tidak bisa jangan langsung serta-merta menyalahkan anak Bapak Ibu ya, tapi kita betul-betul sekali lagi betul-betul mengkaji, betul-betul menelaah apa alasannya, kenapa anak bisa berbuat seperti itu dengan pertanyaan-pertanyaan keyakinan tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melihat video yang sudah saya tangani Bapak Ibu, terapkan ya. Ini ada studi kasus di mana saya mempunyai seorang siswa Bapak Ibu, namanya adalah Anggi dari kelas 11 MIPA 2 Bapak Ibu. Sebenarnya anak ini adalah anak yang rajin Bapak Ibu dan berprestasi, bahkan pernah 2 kali menjadi juara panjat tebing tingkat kabupaten Bapak Ibu, dan sudah beberapa kali mewakili Kabupaten Situbondo tingkat provinsi dalam panjat tebing Bapak Ibu. Tetapi akhir-akhir ini si Anggi ini sering terlambat. Nah, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal Bapak Ibu. Setelah mendapat informasi dari wakil kesiswaan, ternyata disebabkan karena masih membantu ibunya memasak untuk jualan Bapak Ibu. Karena Anggi ini orang tuanya kondisi ekonomi seperti itu, bapaknya juga sakit-sakitan gitu Bapak Ibu ya. Nah, hal tersebut membuat ya saya sendiri kebetulan sebagai pembinanya Bapak Ibu di dalam komunitas, di dalam ekstrakurikuler pecinta alam di sekolah,
akhirnya saya merasa prihatin dengan kejadian tersebut. Nah, pada suatu kesempatan Bapak Ibu di saat latihan, akhirnya saya mengajak anak ini untuk berdiskusi, berkomunikasi tentang perubahan sikapnya yang saya dapat dari wakak kesiswaan tadi Bapak Ibu sekalian. Nah ini. Terus yang kedua Bapak Ibu, ada kasus tentang membuli di kelas yang sampai pada akhirnya orang tuanya marah-marah ke anaknya Bapak Ibu, sehingga akhirnya anaknya ini menjadi malu, menjadi tidak rasanya mangkel gitu Bapak Ibu, bahkan akan melabrak, membalas gitu Bapak Ibu. Nah, tapi saya sebagai guru mengatakan kepada anak-anak seperti halnya dalam penerapan segitiga restitusi, karena melihat saking mangkelnya mungkin dia bisa lebih parah sebenarnya melakukan itu Bapak Ibu. Kita bisa melihat dari video ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sini Bapak Ibu. Ada Anggi ya? Gi, sini Gi, bentar Gi. Duduk Gi. Akhir-akhir ini katanya Anggi sering terlambat. Kenapa nak? Anggi ini kan anak yang rajin. Jadi panjat tebing juga bagus. Dan sudah pernah juara 1 tingkat kabupaten. Ayo nak, sebenarnya ada apa? Gak apa-apa Anggi. Ayo cerita. Semua orang punya salah, termasuk kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyadari kesalahan itu dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Iya Kak, sebelumnya saya mohon maaf Pak. Sebenarnya saya bangunnya pagi, tapi di rumah mulai sebelum subuh sudah bantu ibu memasak untuk jualan, sehingga saya sering terlambat pergi ke sekolah Pak. Apakah Anggi sadar kalau sering terlambat itu merupakan suatu kesalahan? Iya Pak, saya sudah berusaha untuk tidak terlambat, tapi kasihan ibu masaknya sendirian di rumah. Sehingga Anggi sering terlambat juga. Iya nak, saya merasakan apa yang Anggi rasakan. Membantu orang tua itu memang merupakan suatu kewajiban. Tetapi karena hari ini Anggi sebagai pelajar, maka Anggi harus bisa atur waktu antara membantu orang tua dan menjalankan kewajiban agar tidak datang terlambat ke sekolah. Iya Pak. Anggi tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati apabila sering datang terlambat nak. Iya Pak. Menurut Anggi, keyakinan apa yang sudah Anggi langgar? Kedisiplinan Pak. Penting tidak kita ini berdisiplin dalam kehidupan sehari-hari? Penting Pak, karena dengan disiplin kita dapat menghargai waktu dan berbudaya positif Pak. Ya, betul nak. Kita memang disiplin itu penting ya. Disiplin itu memang sangat penting. Karena dengan disiplin ini kita bisa belajar waktu, kita bisa belajar menghargai orang lain. Terlebih lagi kita tidak berkorupsi dengan waktu ya. Tidak korupsi waktu. Paham Anggi ya maksudnya kan? Iya Pak. Oke, terima kasih Anggi ya. Nah, saya minta maaf ya Pak, sudah berbuat salah ke Bapak. Bukan berbuat salah ke Pak Halil, enggak. Anggi enggak salah ke Pak Halil, tapi Anggi harus berusaha menjadi lebih baik lagi. Anggi enggak salah, enggak perlu minta maaf ke Pak Halil, tapi Anggi harus menyadari sendiri bagaimana harus bisa berubah, bisa membagi waktu antara membantu orang tua dengan kewajiban untuk ke sekolah. Jadi tidak perlu minta maaf ke Pak Halil kan? Yang paling penting Anggi sekarang harus berubah, harus bisa membagi waktu antara membantu orang tua dan mengatur waktu bagaimana caranya agar tidak terlambat datang ke sekolah. Sehingga apa? Pelajarannya banyak tertinggal kalau kita sering terlambat datang ke sekolah. Penilaian Bapak Ibu guru juga kepada anak yang sering terlambat juga kurang bagus nanti. Nah, bagaimana agar semua itu bisa menjadi positif? Maka itu harus dimulai dari Anggi sendiri, niat Anggi untuk berubah.
buat saya nak, Anggi tetap anak yang hebat, anak yang berprestasi. Cuman sekarang menurut Anggi, apa yang akan Anggi lakukan untuk kedepannya? Saya akan belajar untuk membagi waktu antara membantu ibu memasak dan kewajiban sekolah saya, Pak. Ya, betul nak. Ya, baiklah Anggi. Terima kasih karena Anggi sudah terbuka berbicara, berdiskusi tentang permasalahan Anggi ini. Maka untuk kedepannya saya akan berbicara, saya akan datang ke rumahnya Anggi, saya akan berbicara dengan ibu agar ibu tetap semangat untuk berjualan dan juga Anggi datang ke sekolah tidak terlambat lagi. Iya, terima kasih Pak. Oke, Anggi, sekarang lanjutkan latihannya. Anggi harus tetap semangat, berjuang untuk mencapai prestasi yang setinggi mungkin, menjadi anak kebanggaan orang tua, dan tetap semangat berprestasi. Oke? Iya Pak. Terima kasih Anggi. Iya Pak. Ya, silakan lanjutkan latihannya nak ya. Siap Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Trinuria Dharma, kelas 11 MIPA 2, siswi dari SMA Negeri 1 Subo. Alhamdulillah, saya senang dan bangga sekali telah diajak berbicara dan berdiskusi tentang permasalahan saya yang sering terlambat pergi ke sekolah. Dari perbincangan tersebut, saya termotivasi untuk tidak sering terlambat lagi, dan saya bisa membagi waktu, serta menjadi lebih baik dalam belajar dan menjadi lebih giat lagi dalam belajar. Dan seterusnya, saya harap saya bisa menjadi kebanggaan sekolah. Terima kasih Pak Halil dan seluruh guru SMA Negeri 1 Subo. IKPL pada Jaya! Bapak Ibu sekalian ya. Apa kabar anak? Bapak Ibu. Baik Pak. Alhamdulillah. Sepertinya kalian sedang tidak akur ya? Ada apa? Nita kayaknya kok marah sekali. Iya Pak, tadi sepulang sekolah saya dimarahin sama ibunya Putri. Ibunya Putri ngejelek-jelekin saya Pak. Saya tidak terima Pak. Terus? Tadinya saya di kelas mau negur Putri langsung Pak, tapi keburu dipanggil Bapak. Kan kamu dulu nih yang pas upacara itu. Saya tidak terima kamu nyuruh saya kayak gitu. Kamu tuh kayak bos nyuruh orang lain. Loh, sudah nak ya. Nah sudah. Nah, mungkin andaikan saya menjadi Nita, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama, ya. Tapi sudahlah anak-anak. Manusia ini memang tempatnya salah dan hilaf. Demikian juga dengan kita. Bersabarlah. Jangan gampang emosi, apalagi kayak Putri sampai melibatkan orang tua. Ayo kita selesaikan kesalahpahaman ini dengan baik. Saya tidak terima Pak, saya dijelek-jelekin sama ibunya Putri di depan banyak teman-teman saya. Saya malu Pak, saya tidak terima, saya mau bilang ke ibu. Jangan nak, kita ini kan tidak mencari siapa yang salah dalam hal ini. Tapi mari kita cari bersama solusinya. Ini masalah, ya hanya salah paham aja kan. Masalah nama panggilan. Sekarang bagaimana menurut kalian berdua? Iya Pak, saya juga salah karena saya sudah memanggil Putri dengan sebutan kritik. Kalian berdua sejatinya adalah anak-anak hebat. Mau ikut upacara dengan tertib, saling mengingatkan agar upacara berjalan dengan penuh khidmat. Iya Pak, terima kasih. Nah, apakah kalian memahami keyakinan kelas yang sudah disepakati? Iya Pak. Keyakinan apa yang sudah kalian langgar? Tidak saling menghargai Pak. Nah, betul ya. Nah, sekarang apa yang akan kalian lakukan agar kedepannya tidak terjadi lagi? Saya akan belajar untuk menahan emosi dan menghargai orang lain Pak. Bagaimana dengan Putri? Iya Pak, sebelumnya saya mohon maaf Pak. Iya. Untuk kedepannya saya akan belajar lebih dewasa lagi dalam bersikap, belajar menghormati dan menghargai orang lain. Sekarang saya juga punya pengalaman yang unik sebenarnya kok. Makanya saya dari tadi ketika masalah ini hanya masalah sebutan nama, nak sebenarnya
Kenapa saya bilang unik? Karena Pak Halil sendiri dulu waktu masih kuliah itu selama aktif di organisasi pecinta alam di kampus itu sebutan nama hewan apa itu hal yang biasa sih sebenarnya. Karena pada saat itu justru di dalam pecinta alam anak-anak itu memang punya teman-teman itu punya nama-nama panggilan sebenarnya, nama-nama lapangan kayak gitu. Bahkan lebih parah dari Mita dan Putri tadi menyebut kayak gitu. Ada yang disebut gajah ya, ada yang disebut kamu disebut keripik kan ya kan. Ini malah disebut tikus, disebut celeng, babi apa gitu nak. Dan mereka enggak ada apa-apa, dan mereka justru mestinya kalian justru berbangga tanpa harus ikut pecinta alam, malah sudah punya nama keren. Saya dulu dipanggil Gibran karena saya suka dengan puisi. Sama teman-teman saya itu dulu saya dipanggil Gibran gitu loh. Karena ada seorang ini kan tokoh itu ada Khalil Gibran itu kan. Nah, kalau ini apa tadi disebut gajah kan? Itu unik sebenarnya, kamu keripik sesuai badannya yang kecil dan kurus kan. Ya, nah sekarang gimana kalian sudah ya kedepannya biar bisa lebih baik lagi. Nah. Maafkan saya ya, kita berteman dan tetap berteman. Iya, sama-sama. Maafkan saya juga, maafkan ibu saya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisha Smita dari kelas 10E. Saya sangat bangga diajak berdiskusi oleh Bapak Guru. Saya jadi banyak belajar bagaimana saya belajar mengendalikan emosi yang pada akhirnya merugikan saya dan orang lain. Saya kedepannya akan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, itulah segitiga penerapan segitiga restitusi di dalam menangani setiap permasalahan anak Bapak Ibu sekalian ya. Kita ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu, sudah jelas tadi juga di dalam contoh-contohnya itu bahwa yang pertama kali harus kita lakukan Bapak Ibu adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu ya. Ini menstabilkan identitas ya. Tadi juga menyatakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi juga kita harus belajar dari kesalahan itu. Tidak hanya kamu yang berbuat salah, begitu Bapak Ibu ya. Tapi juga bisa jadi orang lain pun bisa melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan. Ini tujuannya apa? Membangkitkan motivasinya Bapak Ibu ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna, manusia itu tempatnya salah dan hilaf, begitu Bapak Ibu ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, gitu Bapak Ibu. Nah ini bukan merendah sih sebenarnya, tapi salah satu cara bagaimana anak menjadi termotivasi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dalam hal ini, tetapi katakanlah mungkin saya hanya ingin mencari solusi dari permasalahan yang anak-anak hadapi. Nah ini terus ketika anak bersalah Bapak Ibu, terus dia sampai mukul mungkin sampai dengan dia kalimat-kalimat yang kurang bagus, kurang etis, itu pun kita tidak bisa langsung menyalahkan Bapak Ibu. Bahkan kita bisa mengatakan dengan kamu berhak merasa begitu karena kamu yang jadi korban gitu Bapak Ibu. Ini hanya untuk motivasi saja Bapak Ibu, tapi akhirnya membuat anak itu menjadi sadar, memiliki suatu kesadaran Bapak Ibu ya. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Terus setelah itu menanyakan keyakinannya seperti apa, bagaimana keyakinan di kelasnya, melanggar apa enggak, begitu Bapak Ibu. Terus setelah itu baru dilakukan yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Bagaimana caranya memperbaiki kesalahan itu agar anak ini tidak mengulangi lagi. Memiliki satu kesadaran yang berangkat dari dirinya sendiri Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sekalian luar biasa Bapak Ibu ya. Sudah sekitar 1 jam 40 menit Bapak Ibu ya. Nah, sebelum terakhir Bapak Ibu ya, ini dari presentasi kami terkait dengan materi tentang budaya positif Bapak Ibu yang disampaikan dalam BIMTEK pada malam hari ini Bapak Ibu ya. Bagaimana menerapkan budaya positif ini Bapak Ibu. Nah, di kolom chat Bapak Ibu ada 2 pertanyaan ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa bertanya di sini. Pertama Bapak Ibu dari Ibu Sur Herawati Ningsih. Ibu Sur masih ada? Halo, Ibu Sur masih ada? Wah, ya sudah. Bapak Ibu ini dari Ibu Lambang ya, dari Ibu Sri Lambang Kus Aryani. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin kita bisa berbagi Bapak Ibu ya. Permasalahan yang saya hadapi saat ini, anak begitu gampang membuli temannya.
hingga anak cenderung tidak percaya diri. Nah, mohon solusinya. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari materi yang tadi kita pelajari bersama-sama ini Bapak Ibu ya, menurut Bapak Ibu kira-kira bagaimana dari pertanyaannya Bu Lambang? Dipersilakan Bapak Ibu. Kita berbagi pengalaman saat ini Bapak Ibu ya. Ada bisa menjawab Bapak Ibu sekalian bagaimana agar tidak gampang membuli Bapak Ibu? Ya. Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Oke. Kalau tidak ada, ya kalau menurut saya Bu Lambang, ini pertanyaan yang cukup bagus sekali Bu Ibu. Ya, kalau menurut saya Ibu bahwa bagaimana caranya agar anak ini tidak gampang membuli temannya kan begitu Bapak Ibu ya. Sehingga akhirnya ini berdampak negatif, temannya ini menjadi cenderung tidak percaya diri begitu ya. Nah, Ibu mestinya kita bisa melakukan satu pendekatan kepada anak yang suka membuli ini Bapak Ibu, memberikan satu pemahaman tentang dampak-dampak dari bully itu. Seperti halnya dengan kata-kata yang mungkin lebih halus lagi kita menyampaikan, terus dampak-dampaknya seperti apa, andaikan kamu di posisi dia seperti apa begitu ya. Ini merupakan suatu solusi Bapak Ibu sebenarnya. Nah, ini merupakan memerlukan suatu kedekatan kepada anak-anak sehingga anak-anak nanti memiliki satu kesadaran yang berangkat dari dirinya sendiri Bapak Ibu. Kita memposisikan diri tidak hanya sebagai diri kita sebagai guru, tapi juga memposisikan diri sebagai anak yang membuli. Bahkan kita juga memposisikan diri sebagai anak yang sedang dibuli. Nah, itu semua nanti bisa menjadi suatu pencerahan bagi kita Bapak Ibu, sehingga anak ini nanti memiliki suatu kesadaran agar si anak yang melakukan pembulian ini, yang sering melakukan pembulian ini, tidak lagi melakukan pembulian Bapak Ibu. Ini perlu pendekatan persuasif untuk memberikan satu pemahaman. Nah, begitu Bu Lambang ya. Terima kasih Bu Lambang atas pertanyaannya Ibu. Terus pertanyaan yang kedua di sini, bagaimana cara menangani anak yang malas dan ketika KBM waktu di kelas dan kurang semangat pada waktu disuruh belajar di kelas dan jarang berangkat Pak? Ya, dan jarang berangkat Pak. Terima kasih. Ini dari Bapak Ahmad Makmuri ya. Terima kasih Bapak ya, pertanyaan cukup bagus sekali. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang bisa menjawab, membantu memberikan satu pengalaman. Saya yakin semua akan mengalami permasalahan seperti ini termasuk saya Bapak Ibu. Mungkin di sini kita bisa saling berbagi Bapak Ibu. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Cek. Ya, masuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit berbagi pengalaman tentang bagaimana cara kita untuk mengatasi anak yang malas. Jadi yang pertama memang kita kembali kepada teori restitusi. Jadi kita perlu melakukan restitusi kepada murid tersebut. Yang kedua, saya mendukung sekali dengan solusi Bapak Halil tentang komunikasi yang positif terhadap murid. Jadi kita penting sekali melakukan komunikasi yang positif terhadap murid. Jadi caranya mungkin kita memanggil murid tersebut, kemudian menanyakan kepada murid tersebut mengapa dia kok malas. Mungkin minatnya memang tidak di sana. Kalau kita sudah mengetahui minatnya bahwa tidak di sana, kita bisa mencari solusi. Minatnya apa seperti itu. Mungkin kalau di pembelajaran diferensiasi kita mengenal ada 3 tipe model belajar murid. Mungkin bisa kita apa dia termasuk kinestetik, audiovisual, dan apa satunya lagi apa Pak Halil? Kinestetik, audio, dan visual seperti itu. Mungkin kita bisa memotivasi anak tersebut cara belajarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa menghubungi orang tuanya. Itu yang paling penting. Jadi dukungan dari orang tua itu sangat penting untuk memantau cara belajar murid dari rumah. Seperti itu jawaban saya Pak Halil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, jangan dimut dulu. Dengan Ibu siapa tadi? Saya Ibu Vita. Dari SMPN 3 Besuki.
MPN 3 Besuki. Terima kasih Bu Vita ya. Kenapa saya tanya walaupun sudah saya tahu, biar teman-teman yang ada di grup ini juga mengetahui ini dengan Ibu siapa begitu ya. Luar biasa jawabannya Ibu. Bahwasanya saya juga sependapat dan setuju bagaimana cara menangani anak yang malas. Kita memang lagi-lagi perlu komunikasi. Komunikasi yang baik dengan anak ini merupakan kunci sukses sebenarnya Bapak Ibu. Maka bagaimana caranya ini, kita ini tidak ada jarak dengan anak, tapi dalam arti yang positif ya. Tidak ada jarak dengan anak, sehingga anak ini mudah menyampaikan permasalahannya kepada kita. Jangan sampai Bapak Ibu, kita ini menjadi takut untuk berkomunikasi dengan kita. Anak menjadi kurang terbuka dalam berkomunikasi dengan kita, sehingga dari situ nanti akhirnya kita tidak akan bisa memberikan solusi yang objektif terhadap permasalahan anak. Tetapi kalau kita dekat dengan anak-anak, ya dalam arti yang positif Bapak Ibu sekalian, ya karena saya pernah mengalami masa seperti itu Bapak Ibu dan bertanya, dan yang menjadi pertanyaannya adalah sehingga akhirnya bagaimana anak bisa rajin ketika awalnya anak ini berangkat dari rasa malas. Di situ Bapak Ibu, bahwasanya kita perlu sadari bahwa anak ini memiliki kemampuan yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Dari kemampuan yang berbeda ini, di dalam melakukan satu pendekatan kepada anak, kita tidak boleh melakukan, kita tidak bisa melakukan memiliki pandangan yang sama. Tetapi kita harus dengan cara yang berbeda, bahwa si A ini harus dikasih seperti ini. Kalau yang si B ini harus begini cara menghadapinya. Nah, dari rasa itu hanya anak ini merasa termotivasi. Ternyata saya mendapatkan perhatian dari Pak Guru saya ya. Alhamdulillah selama ini itu yang bisa apa ya, yang sering saya alami Bapak Ibu sekalian dalam menangani permasalahan-permasalahan anak di kelas. Banyak sekali memang Bapak Ibu. Permasalahan anak itu sangat kompleks. Ya, ngegame di malam hari, orang tuanya tidak tahu, terus dia akhirnya menjadi malas Bapak Ibu. Ya saya sering home visit, bahkan sampai datang ke rumah orang tuanya. Saya kadang mengatakan kepada bapak ibu wali murid itu pengen bicara langsung tanpa ada anak. Kadang saya berbicara dengan anak dulu, sehingga apa? Ada informasi itu tidak sepihak dari anak, tapi juga ada informasi dari orang tua. Nah, ketika saya mendengar sudah mendapatkan pandangan-pandangan seperti itu, saya menyampaikan kepada orang tua, ayo Pak, kita bersama-sama memberikan semangat kepada anak agar ini menjadi anak yang rajin, anak yang malas. Kita dekatin anak-anak yang seperti itu, Bapak. Nah, sehingga akhirnya apa yang terjadi ketika di dalam pembelajaran pelan-pelan, memang ini tidak menunjukkan angka yang signifikan langsung melejit begitu ya, tetapi pelan-pelan Bapak, kita bisa melakukan satu penilaian pelan-pelan bagaimana perubahan terhadap diri anak ini. Terus kita berikan motivasi Bapak Ibu. Kita harus bisa memberikan penghargaan secara lisan kepada anak-anak, bagaimana membangkitkan, saya ternyata oleh guru saya disayang ya, saya ternyata oleh guru saya diperhatikan ya, saya ternyata selama ini apa yang saya lakukan itu betul-betul diperhatikan oleh guru saya, sehingga akhirnya saya menjadi berubah, menjadi lebih baik. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kuncinya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan anak, bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan anak, tidak ada jarak. Bukan bermaksud kita untuk bagaimana dekat, terus kita akhirnya menjadikan anak sebagai teman, terus bersikapnya juga kita hari ini. Tidak Bapak Ibu, kita tetap posisi sebagai guru, anak didik kita adalah sebagai murid. Tapi kedekatan itu adalah kedekatan yang positif, yang bisa kita jadikan jembatan bagaimana bisa membagikan motivasi pada anak. Suatu ketika Bapak Ahmad Makmuri ya pernah anak juga ketika itu anak ini sangat malas. Saya datangi ke rumahnya, ternyata apa yang terjadi? Dia memang tidak suka dengan pelajaran si ini dengan cara yang begini, tapi dia sukanya dengan tugas yang sekiranya dia bisa mengeksplorasi kemampuannya. Seperti halnya ternyata ada anak yang tidak bisa membuat jawaban secara tertulis, tapi pinter dalam membuat video. Nah ini juga saya buatkan anak-anak seperti ini. Ya khusus kamu buat video gini gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata apa? Mereka bahagia banget karena karyanya itu betul-betul dihargai gitu Bapak Ibu sekalian. Ini bagaimana salah satu cara yang saya lakukan untuk bisa membangkitkan motivasi anak dalam belajarnya. Sehingga betul-betul nanti itu berangkat dari motivasi intrinsik. Kita hanya dari faktor luarnya saja, dari ekstrinsiknya saja. Begitu Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, mungkin yang kedua Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan di kolom chat atau mungkin bisa langsung Bapak Ibu silakan dibuka dulu suaranya Bapak Ibu. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian.
di kolom chat Bapak Ibu ini ada dari Ibu Rofiqoh Yuni Astuti ya dari SMA 2 Situbondo ya, gaya belajar kinestetik, auditori dan visual ya. Terus bagaimana cara restitusi untuk siswa yang sama sekali tidak mau kita restitusi, tidak mau kita beri pengertian dan pendekatan, bahkan si anak merasa guru banyak mencampuri urusan pribadinya. Ya, jadi artinya mungkin yang dimaksud Ibu ini sangat tertutup Bu ya, tertutup dan tidak intoleransi. Wah, ini ya ternyata anak ini mungkin kaku Bu ya. Sekali lagi Ibu bahwa kita sebagai pendidik harus bisa membersamai anak. Nah, kita harus juga memiliki suatu motivasi tersendiri Bapak Ibu. Bagaimana memiliki kedekatan terhadap anak, kita tidak boleh putus asa untuk memberikan pengertian. Saya yakin Bapak Ibu, saya yakin anak ini pasti ada titik masuk buat kita ketika anak ini memiliki suatu masalah. Saya sangat yakin hal itu. Cuman mungkin kita masih belum bisa mencari titik itu. Jadi kita bisa mencari titik yang bisa dibuat jadi jembatan agar anak ini bisa kita lakukan segitiga restitusi. Kita lakukan pendekatan bagaimana anak ini bisa terbuka. Pasti ada Bapak Ibu. Jadi Ibu harus bisa mencari, Ibu Rofiqoh tetap mencari, mungkin bukan dengan kita, tapi justru dengan orang lain. Tapi kita bisa mentransfer bagaimana segitiga restitusi itu tidak hanya kita yang melakukan, tapi bisa menggunakan orang lain karena memang kita itu tidak bisa terbuka kepada kita. Melalui teman dekatnya mungkin, atau mungkin dengan orang lain yang bisa lebih, katakanlah lebih dihormati. Siapa sih orang itu? Kita cari Bapak Ibu. Saya sangat yakin bahwa ini akan menjadi satu solusi. Terima kasih Bu Rofiqoh, itu jawaban dari kami. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Selain itu Bapak Ibu? Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Selain di kolom chat tadi ya, pertanyaan-pertanyaan itu cukup bagus Bapak Ibu sekalian. Nah, baik. Nah, kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah waktunya juga sudah hampir 2 jam Bapak Ibu, terima kasih. Tidak terasa kami membersamai Bapak Ibu sekalian dalam acara BIMTEK penerapan restitusi ini Bapak Ibu untuk menjadi budaya positif di sekolah. Sudah hampir 2 jam Bapak Ibu kita bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri Bapak Ibu, maka kita perlu melakukan suatu refleksi Bapak Ibu ya terhadap apa yang selama ini kita lakukan sebenarnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, hal baru apa yang bisa mengubah paradigma kita sebagai guru Bapak Ibu? Kalau saya sendiri bahwa paradigma baru ini kita harus bisa bangun Bapak Ibu setelah kita banyak belajar tentang segitiga restitusi dalam budaya positif di modul 1.4 Bapak Ibu di dalam pendidikan calon guru penggerak ini. Ternyata apa yang selama ini kita bisa merefleksikan bahwa ada yang kurang tepat, bukan salah Bapak Ibu ya, ada yang kurang tepat ternyata yang saya lakukan selama ini. Dan saya akan berubah ke depannya bagaimana memiliki suatu kedekatan dengan anak, sehingga nanti ketika anak memiliki permasalahan di dalam pembelajarannya, kita bisa memberikan satu bantuan kepada anak, sehingga akhirnya kita pun juga melakukan self assessment, penilaian terhadap diri sendiri, mengevaluasi maksud kami Bapak Ibu. Bagaimana akhirnya dalam kesempatan seperti itu Bapak Ibu kita memiliki suatu kedekatan sehingga semua permasalahan yang ada bisa kita lakukan ke depannya untuk bisa diperbaiki secara bersama-sama Bapak Ibu. Sehingga hal ini menjadi suatu kebanggaan sebenarnya ketika kita bisa melakukan tentang bagaimana makna disiplin dan juga bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan motivasi intrinsik pada diri anak Bapak Ibu sekalian ya. Nah, selain itu Bapak Ibu mohon testimoninya Bapak Ibu ya, bagaimana tanggapan Bapak Ibu sekalian kira-kira terhadap materi yang kita pelajari bersama Bapak Ibu dalam penerapan restitusi ya untuk menguatkan budaya positif di sekolah Bapak Ibu sekalian. Mohon tanggapannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Dipersilakan Bapak Ibu kira-kira. Ibu dalam ujian online. Jadi ibu adalah ya. Ya, terima kasih. Dengan Ibu siapa? Tanti. Ya, silakan Ibu Tanti. Ya, terima kasih Ibu Tanti. Silakan. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan apa yang telah saya rasakan pada malam hari ini. Begitu banyak ilmu baru yang saya terima pada malam hari ini dengan pemaparan yang sangat banyak dari Pak Halil, walaupun terus terang masih karena hal baru. Rasanya begitu banyak, bukan salah ya, harus introspeksi diri bahwa oh ternyata apa yang telah saya lakukan kemarin, apa yang telah saya lakukan selama ini, apa yang telah saya lakukan ketika bersama anak-anak, ada yang masih kurang pas. Terima kasih ilmunya Pak Hanif. Ya, sama-sama Ibu. Pemaparannya bagus, sudah membuka pemikiran yang baru buat saya bagaimana menghadapi anak-anak ke depannya. Karena terus terang saja di tingkat SMA, saya dari SMA Negeri 1 Subo, di tingkat SMA dengan anak-anak yang remaja yang penuh dengan problematika, kita harus memang siap dalam segala situasi dan kondisi. Dengan ilmu yang baru ini, kita harus bisa mendekati mereka dengan ilmu yang baru pula. Mudah-mudahan ilmu yang dari Pak Halil ini bisa berguna. Saya mohon kalau bisa, kita di-share untuk anggota itu yang ikut ya, di-share materinya, kita belajar, sehingga memperbaiki diri. Mungkin kalau hanya 2 jam kita berdiskusi seperti ini, menurut saya masih kurang Pak Halil. Jadi mungkin ada kelanjutannya, sehingga kita berdiskusi di forum lain, baik offline maupun online. Sekali lagi, terima kasih Pak Halil, ilmunya. Mudah-mudahan kita semua dengan ilmu yang baru ini bisa menjadi pendidik yang bisa membersamai mereka, anak-anak yang dititipkan, yang diamanai pada kita itu menjadi manusia yang berguna, sukses dunia akhirat. Terima kasih Pak Halil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tidak nyangka kalau Bu Tanti akan berbicara seperti ini. Terima kasih Bu Tanti atas pandangan-pandangannya terkait dengan materi penerapan restitusi, yaitu untuk mengeluarkan bagaimana bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Atau mungkin masih ada Bapak Ibu yang akan memberikan tanggapan tentang materi ini, dipersilakan Bapak Ibu sekalian, atau mungkin masukan, dipersilakan Bapak Ibu. Dipersilakan Ibu, dari siapa? Ibu dari mana? Terima kasih, saya Bu Vita lagi dari SMPN 3 Besuki. Mengucapkan terima kasih berbagi ilmunya kepada Pak Halil. Jadi bertambah lagi karena proses belajar tidak berhenti pada satu waktu tapi terus berjalan. Jadi pada malam hari ini saya belajar tentang apa itu disiplin, kemudian hukuman, penghargaan, kemudian adanya restitusi untuk menggali motivasi intrinsik dari siswa, seperti itu, dari peserta didik. Dengan belajar hari ini, saya tahu bahwa hukuman dan penghargaan tidak selamanya itu baik. Jadi perlu adanya batasan-batasan tertentu. Kalau di materi yang pernah saya pelajari di barusan ini, bahwa penghargaan yang bagus itu adalah penghargaan yang berdasarkan proses. Jadi pada saat kita memberikan penghargaan kepada murid, harus ada proses. Misalkan kalimat saja seperti karena kerja kalian sudah bagus, maka Ibu sangat bangga kepada kalian. Itu termasuk penghargaan, tapi yang bernilai positif seperti itu. Terima kasih berbagi ilmunya Pak Halil. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Vita, luar biasa Ibu. Mohon maaf rekan-rekan sekalian ya. Ini sudah 2 jam kita bersama dengan tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Seperti halnya karena kita memang sama-sama dalam proses belajar bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah sehingga akhirnya nanti anak-anak ini memiliki suatu perubahan positif dengan melakukan menumbuh kembangkan motivasi intrinsik pada diri anak sehingga anak termotivasi ke depannya agar bisa lebih baik lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi semangat terus Bapak Ibu. Mohon maaf ya, ini sudah sudah cukup waktunya, sudah pas Bapak Ibu 2 jam ya. Mohon maaf. Saya akhiri Bapak Ibu, terima kasih. Manakala ada tutur kata yang kurang berkenan dari kami, dari saya pribadi,
yang menyampaikan materi ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perkenankan kami mohon undur diri Bapak Ibu sekalian. Kacepot gula merah, salalopot nyoon saporah Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.